Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dio Surya Saputra. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi strategi untuk senior brand manager ice cream tentang permasalahan kasus. Jadi diagnosis masalah dulu ya. Jadi ada penurunan market share dari 31% ke 27% disebabkan oleh kombinasi tekanan kompetitor, masalah distribusi, dan perubahan preferensi konsumen. Frosty Bite berhasil tumbuh agresif melalui strategi harga rendah dan digital first promotion, khususnya di e-commerce dan quick commerce meningkat dari 3% ke 11%, menyebabkan kehilangan penjualan sekitar Rp 7,8 miliar per bulan. Meskipun demand tetap ada, dari sisi konsumen itu terjadi pergeseran kuat ke produk low sugar, premium, dan lebih sehat. Sementara portofolio kita masih didominasi produk mainstream dengan gula yang tinggi atau tinggi gula. Jadi, root cause utama adalah ketidaksesuaian portofolio dengan tren konsumen saat ini yang diperburuk oleh distribusi yang tidak stabil dan respon kompetitif yang terlambat. Berikutnya akan saya jabarkan rencana strategi 6 bulan Q3 dan Q4 selama 2025. Jadi untuk strategi produk sendiri, fokus saya itu bukan menambah SKU, tetapi mengalihkan prioritas portofolio. Jadi dalam 6 bulan saya mengusulkan reformulasi cepat atau line extension low sugar pada 2 SKU volume terbesar. Kemudian ada boost distribusi produk premium exciting dengan margin yang lebih tinggi, yakni lebih dari 15.000 per produk. Kemudian target kontribusinya. Nah, untuk low sugar sendiri diharapkan plus 6% dari penjualan kategori. Untuk yang premium sendiri diharapkan plus 8 nilai penjualan meskipun volume lebih kecil. Ini memungkinkan kita menangkap dua tren besar tanpa capex yang tinggi. Berikutnya ada strategi harga dan promosi. Jadi dengan keterbatasan anggaran, kita itu harus mengganti mass promotion dengan precision promotion. Pendekatan saya itu hentikan diskon nasional yang mahal dan dampaknya itu rendah. Kemudian fokus pada price pack, arsitektur, yakni smell pack and psychological pricing. Kemudian ada digital bundling di e-commerce dan quick commerce. Nah, tujuan strategi ini itu adalah untuk menahan switching ke Frosty Bite, kemudian melindungi margin sambil menjaga volume. Nah, berikutnya ada solusi untuk distribusi. Jadi distribusi adalah quick win terbesar di sini. Jadi langkah utamanya itu adalah priorisasi SKU A, yakni top 20% SKU itu menyumbang 80% sales. Jadi kemudian ada daily stock monitoring di top 1000 outlet, kemudian cross functional task force marketing supply chain sales. Nah, targetnya itu penurunan OOS ke kurang dari 5% dalam 3 bulan, kemudian pemulihan penjualan 4-5 miliar rupiah per bulan dari lost sales. Kemudian ada strategi komunikasi saya, yakni anggaran itu kita pangkas 30%. Nah, dengan budget terbatas, saya akan beralih dari reach ke relevance. Jadi fokus komunikasinya itu digital dan social first, yakni healthy and lifestyle content. Kemudian edukasi low sugar, same enjoyment, kemudian KOL micro influencer, yakni cost efisien untuk mengurangi efisien menggunakan micro influencer. Jadi dengan pendekatan ini saya perkirakan reach 70% itu dari kampanye sebelumnya bisa meningkat. Kemudian dengan biaya hanya yang 50-60% anggaran saja. Kemudian next ada business case dan proyeksi. Jadi skenario konservatifnya itu adalah market share recovery itu plus 1 poin dari 27% itu meningkat ke 28%. Kemudian sales recovery itu naik menjadi 4%, kemudian ROI marketing naik menjadi 1,4 kali lipat. Nah, kemudian untuk skenario moderat, most likely itu market share itu plus 2 poin, yakni naik menjadi 29%, kemudian sales growth itu naik dari 8 sampai 9%, kemudian ROI itu naik 1,8 kali lipat. Kemudian OOS loss recovery itu dari 30 sampai 35 miliar rupiah dalam 6 bulan. Kemudian ada skenario optimis kita, yakni market share plus 3 poin atau naik ke 30%, kemudian sales growth itu naik 12%, kemudian ROI-nya
2,3 kali lipat, kemudian premium margin contribution itu naik 4%. Nah, kemudian ada kolaborasi lintas fungsi dan keputusan final rekomendasi. Jadi saya menyadari bahwa strategi ini hanya berhasil jika ada alignment lintas fungsi. Yang pertama dari fungsi finance, saya membawa business case berbasis ROI, bukan request budget. Kemudian untuk supply chain, fokus pada SKU priority, bukan kompleksitas baru. Kemudian untuk sales, insentif berbasis availability dan execution, bukan volume semata. Jika terjadi konflik, saya menggunakan data, share KPIs, dan common goal, bukan otoritas. Kemudian untuk rekomendasi saya itu kepada board adalah 3 prioritas utama. Yang pertama, fix ability first, yakni recover loss sale tercepat, kemudian shift portfolio ke low sugar and premium, jadi relevansi jangka untuk jangka menengah. Kemudian precision marketing, yakni efisiensi di tengah keterbatasan anggaran. Nah, resiko utamanya itu apa? Resiko utamanya itu resistensi internal itu terhadap perubahan ke fokus SKU. Kemudian respon harga agresif dari frostbite. Nah, mitigasinya itu weekly dashboard itu monitoring, kemudian tactical pricing buffer di channel tertentu, kemudian fast decision loop 30 sampai 60, bahkan bisa sampai 90 hari. Nah, untuk penutup, strategi ini tuh bertujuan tidak hanya memulihkan market share, tetapi juga membangun pertumbuhan es krim Unilever yang lebih sehat dan berkelanjutan, dengan fokus pada perbaikan distribusi, penyesuaian portofolio, dan pemasaran yang lebih efisien. Penurunan kinerja dapat dihentikan dalam 3 bulan, diikuti pertumbuhan kembali dalam 6 bulan, sekaligus memperkuat posisi Unilever Ice Cream sebagai market leader yang relevan dengan kebutuhan konsumen masa depan. Sekian presentasi strategi untuk mengatasi kasus di Unilever. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.